Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati, pertama tentu adalah para masyayikh, para kiai yang rawuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Cuman ini yang juga saya hormati adalah yang mengundang saya, yang melakukan telkomsel dengan saya, Ustaz Ahmad Fauzi. Telkomsel apa Bu maksudnya telkomsel? Telkomsel itu adalah terus melakukan komunikasi selalu. Kalau bahasa Surabaya, Telkomsel itu telek komisi selawi. Tadi sebelum berangkat sudah Telkomsel, sekarang barusan nyampe tadi juga gitu. Alhamdulillah seluruh jamaah pengajian apa namanya? Pengajian Samawah yang senantiasa dirahmati Allah. Saya lihat Samawah tapi kok nggak seimbang ya antara jumlah yang laki dan perempuan. Lah perempuan-perempuan ini kan mestinya kan dengan pasangannya. Lah pasangannya mana? Oh, ini sudah merupakan cermin bahwa jumlah perempuan itu 3 kali lipat daripada laki-laki. Survei membuktikan. Alhamdulillah. Ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ilmu yang diperoleh ini bisa juga nanti ditularkan kepada suami-suami yang tidak ikut datang ke sini. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya baru pertama kali bergabung dengan keluarga Samawah. Kebetulan kalau saya di Surabaya kan dulu biasa di TV 9 itu punya bengkel cinta, bengkel keluarga Sakinah. Kalau di Radio Victor tiap Sabtu itu saya biasanya program sing angkat-angkat kalau naik. Biasa ya kok. Ya, cai biasanya. Ya kalau hari Sabtu biasanya saya juga ngaji. Kalau bahasa sana itu ngaji katrisna. Ya, ngaji katrisna. Nah ini alhamdulillah mungkin juga sudah bidang saya karena sudah hampir 20 tahun malang melintang dalam dunia percintaan. Artinya senantiasa mengamati, ya, melihat, mengomentari, memberi solusi tentang sejuta masalah cinta dan solusinya. Nah, ini kan umum ya Samawah ini. Ada beberapa tema yang saya tawarkan. Pertama, suami istri membangun surga dengan cinta. Catat. Yang kedua, falsafah cinta suami istri. Angel dari judul ini. Yang ketiga adalah visi misi cinta suami istri. Seperti organisasi ya. Ya memang rumah tangga itu organisasi cinta. Ya. Yang keempat bisa juga temanya adalah keikhlasan cinta atau mengukur keikhlasan cinta suami istri. Nah sudah. Kira-kira dari 4 tadi itu yang dipilih yang mana? Falsafah cinta suami istri. Wih. Jamaah. Jamaah.
disetting. Iya, disetting ya. Biar mirip sedikit gitu ya. Betul? Jamaah. Jamaah. Ngantuk ya. Saya tidak bisa bahasa Madura saya. Tak oneng ngajak Madura saya. Ya mohon maaf tadi ya. Betul? Kalau dirubah bagaimana kalau model seperti itu? Kalau gini. Ini terlalu. Nah, ramah. Betul. Falsafah cinta suami istri, membedah tentang makna suami istri dalam cinta. Jadi sebetulnya suami istri itu punya makna yang sangat-sangat dalam rangka membangun surga dalam rumah tangga itu, termasuk samawa itu. Suami istri, ya, ada falsafahnya kalimat itu. Nah, panjenengan semuanya menikah sudah berapa tahun? Atau di sini ada yang masih jomblo? Ada yang jomblo? Jomblo ada 3 tingkatan. Ada Ijulumut, ada STMJ, ada Golkar. Pak Fauzi nggak punya singkatannya. Ijulumut, ikatan jomblo, lucu dan imut. Itu yang masih umur 20, 25, 30 ya. Betul? Tapi kalau 30, 35 itu STNJ namanya. Oh, kalau STNJ-nya Ustadz Fauzi, STNJ setengah tua makin jos. Tapi kalau yang hubungannya dengan jomblo tadi, STNJ itu setengah tua masih jomblo. Tapi kalau sudah 40 kok belum menikah, 45 itu termasuk Golkar. Untuk partai ya. Golongan Kasep Rabi. Ya didoakan, ya didoakan, yang jelas itu mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh itu pulang dari sama pengajian sama itu bertemu dengan jodohnya. Itu namanya dari pengajian itu membawa berkat itu di situ. Berkatnya adalah dengan pulang pengajian itu semakin baik kehidupannya. Betul? Alhamdulillah. Nah, ini tambah berkat ini kalau untuk begitu. Mudah-mudahan siap diseruput ya ini ya. Wadah, doh masih geluk-geluk ini. Kalau langsung diminum ya. Nah, kuat rasanya. Oke. Jadinya yang mana tadi? Gini apa gini? Gini aja Ustaz, Barama. Saya mau juga yang Ustaz jamaah gitu ya. Oke. Nggak boleh, kerasan Ustaz nggak boleh. Suami istri, ada suami ada istri, betul ya? Itu punya makna yang sangat luar biasa dalam rangka membangun kebahagiaan rumah tangga. Suami itu adalah juga mengukur sebuah keberhasilan dalam rumah tangga sangat ditentukan oleh suami. Maka suami itu sebetulnya singkatan yang pertama adalah suami sukses untuk anak maupun istri. Jadi kesuksesan seorang laki-laki sebagai seorang suami dalam rumah tangga itu sangat ditentukan seberapa dia mampu mensejahterakan istrinya, seberapa dia mampu mensejahterakan anaknya. Maka ukuran suksesnya seorang suami itu seberapa dia bisa membahagiakan suami istri, seberapa dia bisa mensukseskan anaknya. Betul? Betul. Suami itu cita-cita yang semestinya terwujud. Saya sebagai seorang suami kan begitu. Nah, berikutnya lagi, suami itu punya makna. Suami itu singkatan. Yang pertama, yang kedua adalah selalu usaha akan membahagiakan istri. Baru tahu ya? Mikir ini ya.
Jadi tugas seorang suami dalam rumah tangga itu seterus bagaimana dia mengupayakan istri itu jangan sampai sedikit pun sedih, jangan sampai istri itu sengsara. Maka tugas bersama itu adalah terus membahagiakan istri, selalu usaha akan membahagiakan istri. Upaya apapun yang dilakukan itu dalam rangka membahagiakan istri, bukan untuk membahagiakan dirinya. Tapi angel. Yang ada itu pertama adalah bagaimana aku bisa bahagia dari istri, kan betul. Tapi yang suami yang bagus itu adalah seberapa dia mampu membahagiakan istri. Ketika istri bahagia, baru dia ikut bahagia. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Berarti ini. Selama kehidupan berumah tangga bersama itu lalu ada survei, ada pengamatan. Istri itu ketika sudah dalam rumah tangga itu paling bahagia itu ketika mendapatkan apa dari suami? Jujur. Nah ada yang ditutup-tutupi. Istri itu paling bahagia mendapatkan apa dari suami? Diberi uang apa dijak tidur? Jamaah, coba panjenengan ada yang bawa uang? Yang 100? Lihat itu. Gambar pertama mesti laki-laki, berikutnya mesti perempuan menari-nari. Lihat itu. Kalau nggak percaya, lihat. Tak ambilkan uang saya nanti. Bawa uang apa enggak saya? Masih dilepek deh. Masih di. Buka ya. Nggak senang, amplop itu mesti saya sobek-sobek deh. Enggak itu dulu ya. Kebanyakan yang merah itu. Yes, contoh aja. Kemudian nggak jatuh. 100 ya. Ada gambar laki-laki, mesti belakang ada perempuan menari-nari. Ada falsafahnya uang itu ternyata. Maksudnya laki-laki itu yang mikir cari uang, lalu yang berhak menerima itu siapa? Istri. Makanya kalau sering ditanya, kita ini memang kadang-kadang sehat itu tidak sampai 100%. Ada yang sehat tapi yang dengkuli rodok linu. Ada yang sehat sirai rodok ngeluh. Nah ketika saya tanya, yang biasa sering ngeluh itu bapak apa ibu? Kenapa ibu? Katanya terlalu banyak mikir katanya. Salah, perempuan gak usah mikir cari uang, karena yang wajib cari uang itu adalah suami. Understand? Karena itu adalah juru parkir ngombe dawet. Jangan dipikir garai. Sing wajib mikir itu siapa? Lanang. Loh, betul ada gambar perempuan menari-nari. Soalnya perempuan itu kalau dikasih uang senang. 50. Ya, betul? Pasti nanti di sini juga ada. Di baliknya mesti ada perempuan yang sedang menari-nari. Masa nggak pernah peduli dengan ini sampai ya? Itu punya falsafah uang itu. Falsafahnya adalah perempuan itu mesti senang dengan uang itu. Sampai tua umur berapapun dengan uang nggak pernah bosan. Betul? Umur 70 ditawari apa, tawari makanan, tawari mesti milih uang. Betul? Nggak pernah bosan. Tapi kalau masalah dijak tidur gampang bosan. Masalah perempuan itu. Bedanya kalau laki-laki itu apa? Sampai tua nggak pernah bosan dengan itu. Survei membuktikan.
Bukan. Makanya kalau kita bicara tentang kesehatan itu di sini pengaruhnya, kesehatannya perempuan itu di sini dia. Perempuan suka mengeluh-ngeluh gitu, waduh ini, oh aku apa gitu. Udah nggak usah banyak-banyak omong, ambilkan itu apa yang merah itu, mungkin 20 lah, nggak banyak-banyak itu, taruh di sebelahnya, sembuh itu. Maka nggak salah kalau perempuan itu kena penyakit, itu penyakit mata, penyakit moto duitan, betul? Nah, itu juga langsung seimbang dengan seorang laki-laki. Laki-laki juga punya penyakit dan itu nggak ada obatnya. Rumah sakit juga nggak ada rumah sakit itu, BPJS-nya juga nggak ada, dokter khusus juga ada. Penyakit wong lanang itu penyakit moto apa? Nah, gitu. Survei membuktikan 6 tahun yang lalu ada kasus seorang artis dari Jakarta terbang ke Surabaya, katanya menjemput rezeki 80 juta. Nah, kebetulan bertemu dengan seorang laki-laki yang mata keranjang. Kebetulan dia punya duit banyak. Untuk sekali gitu tok 80 juta. Mau itu sing lanang itu. Lah sing wedok karena apa? Seneng dengan duit, siap untuk apa? Menjual keranjangnya itu. Tapi sudah meninggal orangnya sekarang itu. Dan saya juga sempat survei ke hotelnya sana, namanya Hotel Fasa di Majen Sungkono. Yang satu jual keranjang, yang satu beli penyakit di wong lanang moto. Maka itu obatnya di pasangannya masing-masing. Bagaimana supaya istri nggak penyakit moto duitan, bagaimana suami tidak penyakit moto keranjang. Maka duit itu harus dicukupi oleh suami, lalu supaya suami tidak moto keranjang itu harus dikeranjangi oleh istri. Halo, paham tak ini? Ya, suami selalu usaha akan membahagiakan istri. Maka suami yang cerdas itu adalah suami yang senantiasa berupaya membahagiakan istri. Karena mulianya seorang suami itu ada di istri. Seberapa suami membahagiakan istri, maka disitulah kemuliaan seorang suami. Betul? Maka mulianya dan tingginya martabat seorang suami itu tergantung seberapa dia bisa membahagiakan istri. Betul? Istrinya siapa? Istrinya tetangga. Oh. Itu dari sisi syariat ya nggak salah, dari sisi Nabi juga nggak salah. Makanya, wahai para pemuda, itu kan sudah begitu Rasul. Siapa di antara kalian yang mampu memiliki biaya? Iya kan? Manis atau aminkumul ba'ata. Siapa di antara kamu yang memiliki biaya? Coro bahasa Surabaya Bondo. Kalau bahasa Maduranya apa itu? Bende. Bende. Menikahlah kamu. Kenapa itu laki-laki yang begitu? Kenapa? Di situ karena menggambarkan ada falsafahnya. Memang yang wajib mencari itu adalah laki-laki, suami. Lalu istri itu mesti senang dengan benda itu. Benda. Bodoh. Walaupun mungkin ketika masih awal-awal membangun cinta, ketika masa pacaran, mungkin bilangnya, aku tak membutuhkan apapun darimu, yang penting kamu cinta dan sayang, aku rela untuk engkau nikahi. Sudah, yang penting engkau cinta dan sayang, aku pun tak ingin permata ataupun rumah mewah. Kata yang laki-laki, enak ya punya istri seperti ini, gak minta apapun. Tapi nanti kalau sudah menjadi istri, apa betul itu? Itu fata morgana dalam cinta. Maka nanti kalau sudah menikah itu, yang membuat seorang laki-laki itu tampan dan ganteng di depan istri, karena
Karena wajahnya atau karena uangnya? Ini saya berharap ada perempuan loh ya. Yang membuat seorang laki-laki itu tampan di depan istri itu uangnya apa wajahnya? Orangnya tampan, gede dukur, apa? Tapi kerjaannya tidur aja tiap hari. Nggak kerja, nggak cari uang, makan minta disiapkan istrinya. Kalau makan nggak enak, piring diuncalkan. Apa diuncalkan itu? Kira-kira dimakan gantengnya suami begitu itu? Aku puas punya suami yang pandai tidur, ngono ya. Sumpah. Maka kata orang Surabaya, aduh saya kok punya ingon-ingon seperti ini. Ngerti ingon-ingon nah? Piaraan itu loh. Maka kadang-kadang seorang laki-laki itu nggak begitu tampan, ya biasa-biasa. Tapi karena loman, apa loman itu? Lambat, ya, suka memberi. Maka itu adalah laki-laki yang paling tampan sedunia. Betul? Oke. Suami selalu usaha akan membahagiakan istri. Suami yang cerdas tahu mana pusat kebahagiaan istri itu. Betul? Maka kalau bisa falsafah seorang suami itu punya makna yang ketiga. Halo. Falsafah yang ketiga suami itu adalah semua uang adalah milik istri. Catat itu. Nggak ada kamusnya ini. Saya yang ngarang. Makanya saya berani punya tema falsafah cinta suami istri. Betul. Semua uang adalah milik istri. Setuju? Setuju? Bapak-bapak? Apaan itu laki-laki seperti itu? Jadi suami yang mulia di sisi Allah itu adalah akan punya cita-cita apa? Bahwa kebahagiaan seorang suami itu tergantung kebahagiaan seorang istri. Maka nanti dalam urusan memberi, urusan loman, urusan apa tadi? Leba. Ada 3 tingkatan seorang suami itu. Ada 3 keliru. Keliru ya. Berarti gak ngantuk itu ya. Pertama, ya bodoh lanang motor keranjang. Betul. Pertama itu ada seorang suami tingkatan paling dasar yang disukai perempuan itu adalah memberi ketika diminta sesuai dengan kebutuhan. Ketika diminta malah dia marah tidak memberi, itu laki-laki bakhil. Bahasa Maduranya Pak ya? Lebih menyakitkan lagi, ada uang, punya uang, diminta nggak dikasih. Mending nggak dikasih karena memang nggak ada, masih bisa toleransi seorang perempuan, betul? Tapi kalau ada uang, ternyata diminta nggak diberi. Kadang-kadang malah istri nggak diberi, istrinya tetangga malah ditawari. Di Madura ya ada gitu deh. Kalau ada, silahkan difoto, masukkan YouTube nanti itu. Aduh. Malah kadang-kadang ada tetangga ditawari, tidak butuh uang kan? Oh itu modus namanya. Apa? Modal dusta. Wah. Jadi gini. Ini ngajinya nanti bisa berseri kan kenyataan sudah banyak tema tadi itu yang ditawarkan itu. Jadi begini, tingkatan yang pertama tadi memberi ketika diminta, betul? Saya punya teman, Ustadz, kalau istri saya minta uang pasti saya kasih, nggak pernah saya tolak. Oh bagus, saya kasih pengertian. Ya kalau
banyak begitu ya banyak yang gitu ya. Bener dikasih apa? Aduh, ancar pesennya telur. Oh, jadi tingkatan yang kedua, suami memberi uang, memberi belanja kepada istri sesuai dengan kebutuhan dalam rumah tangga tanpa ada permintaan istri. Yang pertama tadi itu namanya sakhoun, sakho. Bahasanya itu sakho, memberi ketika diminta. Ketika diminta nggak memberi itu bakhil, gitu ya. Tapi insya Allah laki-laki yang depan ini semuanya adalah laki-laki yang lebah. Nah yang kedua itu apa? Memberi kepada istri tanpa ada permintaan dan memberi sesuai dengan kebutuhan. Ini deh uangnya kan katanya bilangnya 1 bulan butuhnya 10 juta. Ini saya kasihkan. Loh sekarang belum butuh ya mas, sudah bawa aja daripada nanti ketika butuh malah saya nggak bisa. Insya Allah perempuan seperti itu akan senang dengan suami seperti itu. Istri belum minta, suami sudah memberi karena tahu itu adalah kebutuhan istri dan itu adalah kesenangan istri. Itu namanya judun, jawadun. Oke? Nah, lalu jenengan bisa menerawang. Kira-kira potongan suami sampean yang mana kira-kira? Yang sakho, apa yang jud, apa yang bakhil? Yang ketiga, ini kalau bisa itu sesuai dengan makna tadi itu. Suami, semua uang adalah milik istri. Yang ketiga, suami memberi belanja kepada istri tanpa ada permintaan lebih dulu, betul? Dan ketika memberi nggak pakai mengukur berapa kebutuhannya. Tahu kebutuhannya 5 juta, tahu kebutuhannya itu adalah 10 juta, kebetulan dia bawa uang 20 juta, maka 20 juta diberikan semuanya. Kebutuhannya 10 juta, tapi dia bawa uangnya 20 juta, maka yang diberikan bukan 10 juta, tapi yang 20 juta semuanya diberikan. Bahasa Surabaya dibrekno. Apa dibrekno kalau bahasa sini? Nah, itu bahasa spiritualnya suami seperti itu karimun. Karimun. Rasulullah bersabda, dulu ya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah ukurannya adalah terbaik kepada istrinya. Mulianya seorang suami itu sangat terkait dengan seberapa dia baik kepada istrinya. Jagalah istri, jangan kau sakiti, sakitnya istri, murkanya ilahi. Betul? Kalau sudah istri dimangkalkan sama suaminya, wah, awas nanti malaikat juga mangkal itu. Ya. Jadi apa? Membahagiakan istri, memberi tanpa diminta, dan ketika memberi nggak pakai dihitung adanya berapa. Itu yang diberikan. Itu tadi apa namanya? Karimun. Lalu sabda Rasul berikutnya yang kedua untuk para suami-suami yang ahli surga. Rasul menyatakan ma akraman nisa illa karim. Tidak seorang pun laki-laki yang mampu memuliakan dan membahagiakan istrinya kecuali dia adalah laki-laki yang karimun. Tingkatan yang tertinggi adalah karim, memberi tanpa diminta, dan ketika memberi nggak pakai dihitung. Apa sih gitu ya? Amin. Amin, Pak. Mana suami ibu? Yang mana? Yang sakho? Yang jud? Apa yang karim? Minimal namanya Abdul Karim.
Allah. Karena itulah suami menyadari karena surga itu ada di istri, maka istri itu punya makna. Halo, sekarang istri punya makna. Istri istana surga, tempat ridho ilahi. Surganya suami itu ada di istri, betul? Betul? Surganya suami ada di istri. Maka seberapa membahagiakan istri, maka di situ adalah surga dibangun oleh suami. Nah, maka surganya suami ada di pangkuan istri. Halo? Halo? Luar biasa istri itu. Maka kalau ingin jadi ahli surga, bahagiakan istri. Itulah falsafahnya. Ya, punya berapapun maka nanti mungkin kalau sudah seperti itu modelnya seorang suami, maka istri akan terharu. Apa terharu itu? Terharu itu lawan prihatin ya. Loh mas, kok diberikan saya semuanya, nggak sampai nggak eman ta. Maka suami yang ahli surga, loh mengapa aku eman dek? Bahagia nggak dengan pemberian itu? Bahagia mas. Kamu bahagia, aku lebih bahagia karena puncak kebahagiaanku ketika aku bisa membahagiakan dirimu. Sudah jangan pikirkan dirimu, yang penting kamu bahagia. Itulah kebahagiaan aku. Cari suami seperti Rangel ya. Bahkan yang kadang-kadang itu bahagianya suami ketika istrinya menderita. Betul? Allah. Oke. Maka istri itu apa suami tadi maknanya di situ falsafahnya itu. Tentu dengan syarat yang diberikan adalah uang dari usaha yang halal. Itu betul? Nah sekarang perempuan sekarang saya garap sekarang. Tadi kan suami, maka sekarang istri biar adil dong, betul? Tadi makna yang pertama tadi istana surga, tempat ridho ilahi, itu untuk kepentingan supaya suaminya perhatian. Maka sekarang makna istri berikutnya, istri kepiting jepit kerang, pasang kuping biar terang. Sudah dingin apa belum ini ya? Kalau dingin lanjut. Ini cahaya apa jeruk ini ya? Ya enggak apa-apa. Jahe ada jahenya tapi jeruknya. Airnya jeruk tapi isinya jahe. Enak. Cuma tulangnya karena gula ini. Oh ada madunya. Oh sudah madu kalau begitu. Nah ini apa? Masuk Ustaz ikon mudik di. Ini namanya suami yang karimun. Jadi kan ya karim kan? Iya. Kaya. Saya itu praktek gitu dulu. Dapat amplop, brek, gitu. Dapat map, brek, dapat tas, brek, dapat parcel, brek, nggak dapat apa-apa, brek ide. Ya kadang-kadang karena pernah pantun saya ada ketika ngaji pulang terus Ustaz Madiun kudanan terus nih matur suwun pangeran sing balas ya udah dia mau apa ya udah karena hanya Madiun kudanan terus ya pulang ya tak pergi dewi istri tak apa alhamdulillah. Oke, istri ya istri punya makna ISTRI singkatan loh ya ini kan yang falsafah tadi istri 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 solihah tujuannya ridho ilahi. Jamaah yang anda cari itu ridhonya siapa? Ridhonya ilahi. Karena itu dalam rumah tangga harus punya kartu M3 sampai itu. M3 itu kartu MT. M3 itu maksudnya mudah-mudahan tercapai ridho ilahi. Makanya istri itu kan benar. Istri is yang TRI. Istri solihah tujuannya ridho ilahi. Di mana pusatnya keridhaan Allah? Ada di ibadah wajibnya, sholatnya, puasa wajibnya,
Makanya kan hadis menyatakan idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita sudah bisa menjaga sholat 5 waktunya, ya kan, wasomat syahra, dan puasa wajib ketika bulan wajib itu datang, puasanya dijaga, wahfidat farja, dan menjaga dirinya, menjaga kemaluannya tidak sampai berbuat zina, wa ata'at zauja, lalu dia taat kepada suaminya, udkhuli, maka suatu ketika ia berada di akhirat nanti akan dipanggil oleh malaikat, udkhuli wahai wanita, kamu masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu mana. Oh. Nah, pusat keridhaan ilahi ada di mana? Ada di ibadah wajibnya. Lalu pusat keridhaan ilahi ada di mana? Allah meletakkan ridhonya itu ada di suami. Rungokno itu. Istri yang cerdas tahu kira-kira lalu istri itu paling ridho diberi apa oleh istri? Ayo. Diberi apa? Dikasih uang. Keliru, itu SOP-nya nggak cocok. Dalam rumah tangga itu ada SOP cinta, standar operasional prosedur. Berarti? Ya. Ayo, suami paling ridho diberi apa oleh istri? Diberi apa? Diberi cinta. Cinta nggak cukup dengan I love you, I love you, I love you. Cinta itu perlu bukti. Bukti cinta itu memberi. Jangan pernah bilang cinta kalau tidak pernah memberi. Jangan pernah bilang cinta kalau hidup hanya menuntut dan meminta. Kalau hidup dalam cinta itu hanya meminta, itu namanya apa itu? Egoisme cinta. Bukan cinta tapi egois. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, sudah paham nggak makna cinta itu? Tidak paham ya? Berapa tahun rumah tangga gak ngerti makna cinta itu? Dikit-dikit bilang cinta. Ya kalau masih remaja pacaran, cinta itu maknanya cinta, singkatan CINTA, cerita indah dan tetap abadi. Itu kan dalam taraf bayangan, betul? Makanya apa? Antara bayangan, antara yang terbayang dengan yang dibayangkan tidak semestinya, tidak pernah sama. Terbayang-bayang, kalau aku bisa bersamanya, surga di depan mataku, dunia hanya milik berdua. Nanti kalau sudah menjadi keturutan suami istri, apa betul seperti itu surga? Preketek. Maka cinta itu bisa berbalik, mana cerita indah tidak abadi. Betul kan? Betapa banyak orang itu ketika membangun cinta, sampai ketika menikah saja itu 3 hari 3 malam itu disoting terus itu. Rumah tangga 3 bulan sudah dikaploki yang perempuan. Saling menjatuhkan, bahkan saling memenjarakan. Ternyata di balik cinta itu ada permusuhan. Maka makna cinta hakikatnya adalah hubungan mesra antara ego dan ego. Egonya suami ketemu apa tidak dengan egonya istri. Understand? Maka cinta itu maknanya adalah hubungan mesra antara kepentingan dan kepentingan. Nyambung gak kepentingannya suami dan kepentingannya istri? Ketika nyambung, disitulah cinta terjaga, terbina. Understand? Rumah tangga berapa tahun belum paham ini. Betul? Betul? Ego, kepentingannya apa? Bahasa lain adalah cinta itu hubungan mesra antara hak dan kewajiban. Ketika istri hanya memberi saja, dia tidak pernah mendapat, maka lama-lama cinta akan tergerus. Itu namanya virus cinta. Ketika suami hanya memberi istri tanpa mendapatkan apapun dari istri, maka cinta akan bisa berkurang dan bahkan akhirnya hilang itu cinta itu. Persoalannya di situ. Maka saya pernah diwawancarai oleh majalah Nurani.
Kasus itu sudah beberapa tahun yang lalu ketika Marshanda itu bercerai dengan Ben Kasyafani. Tahu? Tahu Marshanda? Sekarang kan termasuk kelompok beliau itu, kelompok sekarang kalau menurut saya itu termasuk PJPP. PJPP itu Persatuan Janda Penuh Pesona. Kalau bahasa Surabaya itu Corona, komunitas rondo mempesona. Senengane bapak-bapak. Pacaran 5 tahun, 4 tahun, sudah pilihnya sendiri, menikah, sudah punya anak, istilahnya buah hati. Tapi mengapa cerai? Saya ditanya, mengapa Ustaz kok bisa seperti itu? Padahal kurang apa? Yang laki yang ganteng, yang perempuan juga putih. Jawabannya nanti, pusatnya kecantikan, pusatnya ketampanan itu bukan di wajahnya itu, tapi bagaimana ia mampu untuk mempertemukan kepentingan. Nyambung nggak egonya suami dengan istri? Tuntutan istri kayak apa? Mampukah suami mengimbangi? Sebagaimana tuntutan suami dari istri kayak apa? Mampukah istri menimbang? Itu di situ cinta. Sekaligus ketika tidak ada kemampuan, seberapa dia bisa mentoleransi pasangannya itu. Maka kalau sudah nggak ketemu kepentingannya, hilang cantik, betul? Betul. Di situ kepentingan, karena orang menikah itu ada yang namanya cinta, mawaddah, warahmah. Apa bedanya mawaddah? Apa bedanya rohmah? Sakinah itu kayak apa? Itu kalau kita bicara tentang sakinah, mawaddah, warahmah, itu sistem tersendiri nanti itu. Nggak saya buka sekarang. Udah mana? Iya. Yang mana? Dulu nggak makan nggak apa lagi ya. Jadi itu ya makan ya lagi. Sudah makan. Oh, sudah ya, sudah. Terus tadi kok kurung? Oke, jadi istri solehah itu tujuannya ridho ilahi. Di mana ridhonya? Ada di suami. Lah, pusatnya keridhaan suami itu ada di mana? Ada di tempat tidur, understand? Maka mulianya seorang istri itu di situ. Di situ. Sehingga ada ungkapan istri solehah tidak akan pernah tidur sebelum suaminya tidur. Dengar, istri solehah tidak akan pernah tidur sebelum yang bangun-bangun ditidurkan dulu. Paham? Masih dari kesokan. Kalaupun dia itu tidur lebih dulu, lalu suami datang, maka segera ia bangun. Wah, sang Arjuna itu telah datang. Butuh apa dari aku? Siap dia tuh. Karena itu istri itu singkatan berikutnya. Ini kan dari kata-kata tadi itu ya. Istri solihah tujuannya ridho ilahi. Ridhonya itu ada di suami. Suami itu paling ridho di situ. Mulanya kalau suami macam-macam gini, wis sudah berikan itu. Jangan mahal-mahal, jangan masjid-masjid. Kalau capek Ustaz. Ya kalau capek ada kepasrahan dalam cinta. Nanti pasrah Pak. Ya, itu pokoknya itu sudah terserah pokoknya. Mau diapakan oleh suami itu? Aja nolak. Karena ketika dilaknat, ketika kita menolak kan dilaknat oleh suami, maka akibat dilaknat oleh suami maka melaknatnya. Understand? Karena itu ada makna istri yang panjang, kepanjangan berikutnya, istri solihah tujuannya ridho ilahi. Maka istri itu ada ISTRI, ada singkatan-singkatannya itu. Aku sendiri yang mikir itu. Pokoknya mahal Pak Fauzi. Jadi singkatannya itu mahal loh ya. Beres apa? Jadi Ustaz siapa dengan Pak Zainal ini termasuk laki-laki STMJ.
STNJ setengah tuh makin jos. Jos banget. Ada yang banyak STTL Pak, semakin tua tambah loyo. Tapi ini STNJ. Kalau Ustaz Rosi lain singkatan Ustaz. Mohon maaf Ustaz, Iya. kan udah jauh. Oke, istri pertama maknanya I. Itu punya makna I adalah ikhlas jadi seorang istri. Jangan pernah bilang menyesal di depan seorang suami, pasti tersinggung. Apalagi dibanding-bandingkan. Tersinggung. Ojo dibanding-bandingkan. Yo mesti kalah. Ojo. Apalagi terus dijunjung. Menyesal saya menjadi istri sampean itu gara-gara sampean saya menolak 5 orang. Tersinggung nanti suami. Siapa yang melamar kamu 5 orang itu, potong kamu kayak kaleng kerupuk. Nah itu Cak Jo itu. Mana Cak Jo itu? Ya, itu kan orang Pertamina. Ya, Pertamina jualan ngogas itu. Dinas perkebunan bagian bersih-bersih ya. Dinas perikanan bagian mancing, dinas kewayang, dinas kebersihan bagian nyapu. Wayang mana kok? Kerja di mana? Office boy. Wah, gaya. Padahal apa itu? Jongos. Service. Jangan ya, sudahlah, karena itu pilihan sudah ikhlas. Nah, kapan-kapan kita bicara tentang mengukur keikhlasan cinta suami istri. Kenapa kok pakai ikhlas? Karena suami istri punya ibadah, maka ada pahalanya. Nah, kita ukur nanti keikhlasannya. Itu tema tersendiri juga. Udah Ya, 2 bulan lagi. Ikhlas. Yang kedua, S itu setia. Dalam suka maupun duka. Ada uang, ada sayang. Tidak ada uang, itu berlalu. Gitu loh ya. Jangan. Hidup itu adalah berputar. Suatu saat mungkin uang itu gampang diperoleh, suatu saat mungkin usahanya. Itu suami istri harus pandai untuk mendampingi, memberikan keteguhan dan motivasi. Jangan malah dimarah-marahin. Ya betul. Setia. Gara-gara sudah uangnya, gara-gara sudah pensiun, tidak banyak memberikan penghasilan, dia beralih cinta. Pengkhianat berlalu. Ada begitu itu Pak? Ada kisah itu. Ada. Di Madura ya ada Pak? Kisahnya itu dia pegawai Pemprov, ya. Dia pegawai Pemprov, dia duda. Umur 50 tahun. Dia menikah dengan perempuan masih umur duda kan, menikah dengan perempuan yang masih umur 25 tahun. Oh, 50 tahun dapat 25. Oh, STMJ itu. Wah, luar biasa itu. Nah, setelah berjalan berumah tangga, punya anak 1. Ketika umur 58, suami pensiun, penghasilan sudah berkurang, tinggal hanya pensiunannya saja. Istrinya waktu itu sudah umur berapa? Ya, 32. 32 itu kan perempuan itu kan masih apa itu? Itu namanya SMM gitu, semangat muda menyala-nyala masih ada. Nah, halo, woi. Ketika pensiun, si istri bilang, Pak, Papi, itu kan biasanya kan dapat rapelan itu ya, masukkan rekeningnya aku, saya kan istri, masuk, percaya, masuk semuanya 50 juta. Itu rapelan itu. Habis itu dia pamit, ternyata nggak pulang kembali. Dia berangkat dengan laki-laki lain, ditinggali anak 1, konyo congor, ngerti congor? Loh, ternyata hati-hati juga dibalik itu. Kadang-kadang apa? Ada modus itu. Oke, setia ya, setia ya. Lalu T itu taat. Artinya tak apa,
memberi ketika diminta itu namanya taat. Sebagaimana tadi suami sakho memberi ketika diminta belanja. Seimbang toh? Betul? Istri taat ketika diminta oleh suami. Sampean memberinya ketika diminta apa menawarkan diri? Nah, yang lebih tinggi dari T adalah R. R itu punya makna, oke? Bisa dipahami nanti. R itu punya makna, istri itu harus R, responsif. Understand? What the meaning of responsive? Ngerti apa yang dimaui suami. Suami nggak usah minta, nggak usah bilang, istri sudah siap, welcome. Ayo keset gitu ya. Apa? Keset. Bahasa lain akademik itu namanya ready for use. Siap selalu. Jadi apa? Siap selalu. Ngerti itu biasanya suami saya itu, oh biasanya jam segini, oh biasa suami saya itu sehari sekali, oh suami saya biasanya 2 hari sekali. Maka ketika itu dia sudah menyiapkan dirinya. Understand? Sudah menyiapkan dirinya artinya apa? Sebisa mungkin jangan sampai mengecewakan suami nanti. Ketika suami datang terus tiba-tiba bilang, Pak, aku cuapek semua Pak. Apa? Karena seharian aku muter-muter. Nah, itu namanya nggak persiapan, itu namanya nggak responsif. Jadi ketika memberi, ketika diminta, itu namanya masih taat. Tapi yang lebih tinggi adalah responsif. Suami belum bilang dia sudah siap. Oh, ini perlu apa? Kasur-kasur sudah disiapkan. Oh, betul? Apalagi tahu kalau setiap malam Jumat, sudah siap-siap itu untuk menyambut si dianya. Ini namanya apa? Landasan dipersiapkan. Landasan apa? Landasan cinta. Landasan pacu itu ya. Makanya Rasul menyatakan Innallaha yuhibbul bazighatal muliqah. Allah itu cinta dan suka kepada orang yang respon dan tanggap. Ngerti ya? Respon, sangat tanggap itu apa? Mengerti sebelum dia orang itu menyatakan sesuatu. Nah begitu Bu, perempuan yang ahli surga itu. Halo. Kenapa? Karena kemungkinan di luar itu suami itu banyak godaan-godaan Bu. Halo. Apalagi kalau istilah dulu di Surabaya namanya apa? Di Surabaya itu masih jalan banyak, jalan apa? Banyak lubang berjalan-jalan. Ya, ada jalan berlubang-lubang, tapi ada lubang berjalan-jalan. Menawarkan lubangnya. Saya respon Bu. Saya ini kan ngisi, biasanya itu ngisi di Kota FM, Radio Kota FM itu ngaji keluarga Sakinah juga. Di belakangnya rumah sakit Darmo. Belakangnya rumah sakit Darmo, itu Darmo sana, itu kan Jalan Citandui. Kalau masih belum tahu, anggap saya pura-pura tahu gitu aja ya. Nah, rumah saya kan Wonocolo Jemur. Jadi kalau dari situ pulangnya kan mesti ke selatan, mesti lewat di situ namanya Jalan Diponegoro. Nah, Diponegoro itu di sana waktu itu terkenal namanya Undip, Universitas Diponegoro. Mahasiswa keleleran di sana itu, di jalan-jalan itu. Nah, saya pulang ngaji jam 9 malam. Halo. Saya kalau pulang ngaji kan apa potong gini. Saya mesti jaketan, helman, gak ketoron itu Ustaz. Gak kelihatan potongan Ustaznya itu. Helm kan gak ketoro. Lah itu mesti lewat situ. Mas mampir. Diskon. Iya betul itu. Mas mampir. Ya saya udah. Tapi ada berani saya tetap jalan gitu loh ya. Tetap jalan, tapi saya mikir juga lagi itu dulu berapaan gitu ya. Kan ditawarkan itu diskon barang itu loh, mikir kan. Nah itu kan mau ngambil kan mesti normal gitu itu mikir. Ya itu saya simpan itu apa, lalu sampai di rumah saya cerita sama istri saya, Dek, saya tadi di Ponorogo ditawari Dek gitu. Nah terus
Nah kita ini kan suami istri dong, kita selesaikan urusan itu. Loh, saya tadi menunggu jenengan, saya welcome. Oh selesai urusan, betul? Istri-istri solihah, betul? Ketika suami cerita seperti itu langsung dibentak sama istri, pancet aja sampean itu. Ngerti pancet apa? Ngerti pancet ya Pak? Pakun ya sampean itu. Bosan saya. Ya apa kira-kira? Saya kunci. Kira-kira terus suami kembali gak kira-kira? Kembali ke mana? Ini loh makanya fungsinya surga itu di situ juga. Makanya responsif itu di situ, ngerti kenapa? Karena di luar itu banyak godaan. Karena penyakit orang lanang kan di sini juga moto, gitu ya? Moto tadi. Makanya menikahlah karena di balik pernikahan itu akan aghdul basar, meredam pandangan. Maksudnya bukan berarti kemana-mana nggak melihat, enggak. Yo melihat, tapi di situ setelah melihat ada peredamnya di mana? Di rumah. Tapi kalau sudah di rumah ditolak ya Allah. Makanya kadang-kadang lalu akhirnya apa? Wong lanang laki-laki itu akhirnya menikah diam-diam. Jangan disalahkan dulu, lihat bagaimana istrinya, betul? Ada itu seorang istri itu datang konsultasi ke saya kan konsultan ya, konsultan cinta ya. Datang, dia pegawai puskesmas. Ustaz, saya punya problem Ustaz. Saya tahunya suami saya itu ternyata selingkuh ketika umroh bersama. Ternyata umroh, suami saya ke masjid, HP-nya ketinggalan Ustaz di kamar. Saya baca ternyata ada SMS itu dari seorang perempuan, papi pulangnya kapan? Papi pulangnya kapan? Oh, ngomong itu langsung dibanting itu. Sampai di kamar itu, wis mana gitu. Sing jere sing lanang, caranya kata, Mi ini di kami hati-hati di Mekah. Akhirnya redam. Nyampe di rumah perang lagi. Ke saya. Terus saya solusinya gimana ini Ustaz saya? Saya tanya, setelah jenengan tahu itu, kira-kira selama ini apa yang kurang dari suami itu? Ya, sebetulnya suami tiap malamnya di rumah. Ya nggak ada yang kurang Ustaz. Tapi rasanya hati teriris Ustaz gitu. Apa teriris-iris itu setahun ini marah. Sekarang begini dulu, mungkin panjenengan itu berkaca dulu. Mungkin selama ini panjenengan sering menolak itu. Iya Ustaz, kadang-kadang saya sering menolak, alasannya capek ini apa. Oh ya di situ. Malah orang laki-laki jangan suka ditolak-tolak tuh. Ya banyak gini. Ya betul Ustaz, suami saya memang bilang, lah saya sih setiap bilang mesti sama mesti gitu. Daripada saya nanti dosa ya saya nikah. Betul ya. Dan saya juga cari saya yang dia bisa menerima walaupun dia tidak harus menuntut seperti harus dibuatkan harus ini. Kebetulan dia sudah ya sekarang Bu, kalau begitu jangan sikap pertimbangkan mau cerai musuh ataukah tetap berjalan dengan seperti ini. Nah, pikir-pikir ya tidak apa-apa, mungkin bisa toh itu juga benar juga, alhamdulillah. Tapi kalau bisa saran saya, seorang suami itu termasuk anggota ISIS kalau bisa. Istri juga anggota ISIS. Itu ISIS Syria dulu lagi. ISIS itu catat. ISIS itu adalah ISIS itu kalau bagi seorang laki-laki ikatan suami istri satu. Halo. Kalau dua itu namanya iside, itu kol-kolan. Apa? Ikatan suami istri dua. Kalau T isid, ikatan suami istri tiga. Kalau empat isfo. Apa isfo? Ikatan suami istri empat. Nah, ISIS seorang perempuan maksudnya apa? Istri solihah idaman suami. Apa ISIS Bu? Istri solihah suami. Makanya dengan harus masuk anggota KIS 3. Apa? Komunitas istri sangat sayang suami. Supaya suaminya masuk anggota IS 3I, ikatan suami sangat sayang istri ketika di rumah. Halo. Responsif RT ya. Yang keempat I. Nah ini bisa gak jawab dengan
Itu apa ya? Irit ngono ta. Ya, Kak. Sampai 1 bulan hanya kepedhot. Taat, R responsif, I itu artinya inovatif. Ngerti inovatif? Ya. Mampu mengelola dirinya, bagaimana yang sekiranya itu asalnya suami nggak begitu perhatian, maka lalu dia mengelola dirinya di depan seorang suami, akhirnya perhatian suami. Oh, tak kuat kalau begitu. Aduh, itu namanya apa? Pembaharuan dalam cinta, bukan baru orangnya, tapi suasananya. Makanya Rasul menyebut khairul mar'ati, sebaik-baik wanita ketika dipandang suami, membuat suami itu merasa senang, dia tahu, terpesona. Maka sekiranya istri belum tahu kesukaan seorang suami, maka dia bertanya, Pak, panjenengan dengan saya paling senang itu melihat apa? Itu namanya inovatif. Kalau sekiranya belum tahu persis kesukaannya, nggak apa-apa tanya itu. Gitu loh ya Pak, sama senang yang dari saya itu apa senangannya dari saya. Kalau suka melihat apa? Kan Rasul menyatakan sebaik-baik wanita ketika dipandang suami menyenangkan, betul? Dari depan seorang suami itu apa yang dirahasiakan? Nggak ada sudah. Nggak ada. Maka silahkan jungkir balik gitu, nggak apa-apa itu. Ya. Paham ya? Itu di situ. Kenapa? Kata Rasulullah melalui Al-Quran itu, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri itu sawah ada buat kamu, maka datangi sesuka kamu dong. Betul? Halo? Paham? Wow, istri yang cerdas. Termasuk ketika dia itu lagi berhalangan. Ini kan juga punya kecerdasan dalam cinta. Ketika istri itu sedang berhalangan, papi, saya sedang berhalangan datang bulan, tapi saya punya tipsnya saya kok. Bagaimana tetap membuat panjenengan merasa senang? Nah, di situ. Akhirnya apa? Semua yang ada dalam diri istri itu halal, kecuali hanya itu. Amin. Jangan malah, Pak, saya halangan. Kita sementara bisa ranjang. Terus siapa? Cari yang lain gitu ya. Terong dia Pak no. Tuh. Oke lah, karena di situ karakternya orang laki-laki. Umpamanya jenengan pintar memasak, tiap pagi disiapkan masak. Kopi, makannya makan pecel ikan peyek. Senang. Ngombenya kopi panas, oke. Tapi suatu saat mungkin istri nggak sempat masak, bilang, papi, mohon maaf, saya paling seminggu nggak bisa masak karena aku lagi sakit. Suami yang baik mungkin bilang, oh nggak apa-apa, nek sama nggak sempat masak, Bu, aku ke tetangga nggak apa-apa toh. Maksudnya di tetangga kan banyak kantin, banyak warung, boleh nggak itu? Ada gulai, ada rawon, ada lepek, ada apa? Bisa nggak? Milih macam-macam betul lah, boleh itu. Oh, aku ke rumah tetangga, di situ kan banyak warung. Oke, boleh ya. Tapi kalau istri bilang, Pak, mohon maaf Pak, aku paling 1 bulan nggak bisa melayani sampean. Ayo bilang, nggak apa-apa Dik, aku ke tetangga gitu. Nggak bisa di situ. Maka fokusnya di situ. Inovatif. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu menjadi anggota tadi KIS 3. Komunitas istri sangat sayang suami, menjadi anggota ISIS, istri solihah idaman suami. Lalu istri suami jadi anggota IS3I, ikatan suami sangat sayang istri, mungkin termasuk juga anggota ISIS, ikatan suami istri satu. Karena saya juga sempat bertanya, ya istri satu. Saya sempat bertanya kadang-kadang sama perempuan itu, apa yang paling membuat seorang istri itu tersakiti dari suaminya? Ustaz, kalau urusan belanja dikurangi dikit-dikit saya nggak apa-apa Ustaz. Tapi kalau sudah urusan cinta dibagi-bagi, hati ini rasanya teriris-iris Ustaz. Lebih baik aku kau bunuh dengan pedangmu daripada kau bunuh dengan cintamu. Maka lalu akhirnya ada 2 kategori, ada isti, ada isti-MI.
Istri itu kok ikatan suami takut istri. Maunya kepingin nambah tapi takut sama istri, betul? Tapi kalau bisa sing baik itu bukan itu, STNI, ikatan suami takut menyakiti istri. Beda loh. Makanya Rasul menyatakan ittaqullah bin nisa, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan istrimu. Tapi kalau sekiranya umpamanya seorang laki-laki itu menduakan cinta lalu istrinya ridho, itu istri ahli surga. Tapi istri yang cerdas bilang jalan surga banyak caranya, bukan hanya itu. Yo. Ya Allah, baru ngaji falsafah cinta suami istri sudah 1 jam lebih. Loh, pakai ada tanyaan nih? Pakai ada pertanyaan nih? Ya sudah, silakan tanya. Ada berapa menit waktunya? Silakan yang tanya, monggo. Bapak-bapak, ibu-ibu. Baik, untuk pertanyaan kita batasi 3 aja Ustaz ya. Sebelah kiri, tengah, kanan. Ya, monggo. 1. Kalau saya tanya biasanya 2. ini sampai jam berapa ini biasanya? Kalau ibu-ibu ikan cepat ikan gabus Ustaz. Hah? Lebih cepat lebih bagus. Oh, sampai falsafahnya keliru aja. Nggak bisa. Oh. Nah, 1. Lagi. 2. Tengah. Tengah ada wakil. Belakang. Baik, yang pertama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya pernah mendengar dan melihat di WA tentang berhubungan intim di malam Jumat, apakah bagian dari sunnah Rasul? Terima kasih. Oke. Kepiting jepit kerang, pasang kuping biar terang. Ustaz, lanjut aja. Nggak dijawab dulu. Oh, monggo. Biar, Ya, jawab dulu. Biar Jawab sekarang. Biar fokus. Ya, jawab sekarang ya. Ya, sepengetahuan saya memang belum ada hadis yang langsung merujuk silahkan begituan ketika malam Jumat. Tapi yang ada adalah ketika malam Jumat itu dan sampai Jumat itu disunnahkan untuk mandi Jumat. Namanya mandi sunnah tapi mandi besar. Nah, hubungannya dengan itu, barang siapa yang mandi itu lalu dia lebih pagi ke ini, maka pahalanya seperti dia. Hubungannya dengan mandi itu lalu bagaimana kalau bisa itu sekaligus ada namanya 2 in 1. Sekali mandi tapi untuk 2 ibadah untuk Jumatan. Terus lah begituan itu kan ya ibadah toh Bu? Apa itu begituan itu? Kalau hadisnya kan inna fi bud'i ahdikum sodako, bahwa dalam berhubungan suami istri itu sodako. Nah, lalu sodako ini ditempatkan malam Jumat, mesisan nanti mandinya juga mandi Jumat. Jadi kena dua-duanya. Tapi niatnya yang pertama adalah yang wajib, niat mandi menghilangkan dosa, lalu sekaligus itu niatnya untuk sunnahnya. Maka akhirnya itu tidak langsung sunnah dari Rasul mengatakan begitu, tapi tetap itu adalah bagian daripada kesunahan, dalam arti adalah ibadah. Sodako, makanya dan kalau ingin sodako banyak, uangnya habis, sodako itu juga nggak apa-apa. Sodako pak. Oh iya ya, sodako. Setiap malam bisa sodako, katanya suaminya, sementara orang miskinnya habis karena sing lanang legrek. Itu ya, jadi nggak apa-apa akhirnya ya, daripada suka mandi nanti bisa nih oke? Sehingga ya. ritme jadwal. Oh gitu ya. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, apa? Hijau lumut apa STMJ? Apa SMPP? Saya kurang tahu. Hijau lumut dikatakan jomblo, lucu dan imut. Tapi kalau SMPP suami muda penuh pesona. Hijau lumut. Oh, berarti jomblo ya?
Ya enggak apa-apa, kita doakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Bagaimana jika suami sudah berusaha menafkahi sang istri, namun istri tersebut selalu merasa kurang atas pemberian dari sang suami? Iya. Cara terbaik untuk menghadapi kondisi tersebut tuh bagaimana? Iya, maksudnya kaploki gitu ah. Jadi begini, kewajiban suami itu adalah memberi nafkah sesuai dengan kadar kebutuhan yang normal ya, bukan sesuai dengan keinginan. Kalau yang namanya keinginan tidak pernah ada batasnya. Maka wajibnya adalah memberi sesuai dengan kebutuhan. Apabila memang permintaan istri tadi hubungannya dengan kebutuhan ternyata tidak terpenuhi, itu maka seorang suami itu harus merasa dirinya belum bisa memenuhi kewajiban itu, maka dia harus minta maaf. Saya mengerti memang sebetulnya kebutuhan kita itu sekian, cuman aku masih seperti ini, karena itu aku mohon maaf atas kekurangan ini. Itu loh diperlukan yang namanya toleransi dalam cinta, dan itu loh untuk membangun cinta seperti itu. Jangan marah-marah, gitu ya. Sudah berupaya tuh, tapi kok istrinya tetap aja nuntut-nuntut, tetap jenengan tetap. Ya mohon maaf pokoknya aku seperti sudah berupaya ya, apalagi berdoalah, ngono loh akhirnya itu. Maka doakan suami supaya dapat rezeki yang banyak, jangan dimarah-marahin tok loh gitu ya. Jadi itu ya, makanya di situ loh nanti kita kalau perlu, tujuannya kan sakinah mawaddah warahmah. Nah untuk menggapai itu kan hubungannya dengan kriteria pilihan itu. Maka Rasul kan sudah mengajarkan tentang apa? Pilihlah utama adalah ukurannya adalah akhlak itu, karena itu hubungannya dengan karakter. Ketika akhlaknya istri bagus, ketika tahu suami seperti itu, dia akan bisa bertoleransi. Gitu loh ya. Tapi kalau enggak hanya nuntut tok, kan ada kasus itu Bu, seorang suami mutilasi istri. Ngerti mutilasi? Betul itu. Kenapa? Karena dendamnya seorang suami kepada istri. Kasusnya apa? Dia perempuan itu sales apa? SPG itu apa? Sales? Nah, kan biasa kan perempuan sales kan rada endel-endel gitu ya. Ya itu. Dia ke sebuah kantor ketemu dengan laki-laki yang pekerjaannya adalah office boy. Tapi ganteng dia. Kenalan. Karena kenalan ternyata akhirnya sama-sama tertarik dari sisi lahiriah, sepakat untuk menikah. Nah SPG apa itu? Itu kan mesti yang dilihat kan mesti yang mewah-mewah itu ya. Apa yang dilihat di luar kemewahan termasuk dengan temannya yang apa itu dipakai alat untuk menuntut kepada suami. Padahal suaminya sudah tahu pekerjaannya hanya itu. Dia minta diberikan ini, diberikan termasuk diberikan mobil. Lah office boy cekcok akhirnya loh gitu loh ya. Kalau sudah begitu kan hilang ayu, hilang gantengnya. Kalau sudah nggak dituruti, wah kata-kata apa nggak terjaga. Termasuk yang membuat dia dendam itu termasuk ibu mertuanya juga ikut mencela suaminya. Nah laki-laki itu kalau sudah kalah urusan apa ini, urusan kata-kata, urusan mulut itu biasanya di sini. Maka yang muncul adalah dendam kepada istrinya tadi. Ketika istrinya tidur, dia beli golok, sudah beli golok gimana? Karena sudah dendam. Ketika istrinya tidur, dia langsung marah membuat itu potong-potong itu. Jadi ketika ada prahara dalam cinta itu, kita juga perlu itu seberapa itu perempuan itu kayak itu. Hanya kan gitu. Nah disitulah dipentingkan yang namanya akhlak, modal membangun surga itu akhlak suami itu penting. Termasuk ini kelebihan kata-kata itu. Bagi suami itu kan biasanya mungkin kata-kata itu kalah, tapi nanti kan dia punya fisik. Di Benowo itu ada itu. Kenapa? Karena istrinya nggak begitu banyak bekerja, hanya membantu istrinya yang jualan kue-kue apa itu. Dia beli beras, minta, Pak, tolong aku dibantu belikan beras. Nah, karena yang lagi nggak pengalaman beli berlebih itu, akhirnya beli berasnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi istri. Apa ekspektasi itu? Keinginan istri. Marah itu istrinya kepada suami. Dasar kamu laki-laki suruh ini aja nggak bisa gini. Wah, meneng aja. Ternyata akhirnya apa? Ada pot bunga itu yang apa itu yang dari
Dia itu yang terbuat dari apa? Semen yang dia cor-coran itu langsung diangkat dia apa? Nggak banyak omongnya, itu, langsung matanya itu apa? Masuk rumah sakit, suaminya masuk penjara. Itu gara-gara apa? Emosi dalam cinta. Nah itu akhlak. Nanti kita bicara tentang bagaimana pentingnya membangun akhlak suami istri. Ini tadi kan bicara yang enak-enak sih aku ya, suami istri. Jadi gitu Mas ya. Ya kalau bisa sampai itu berupaya untuk meyakinkan. Ya kalau sekiranya masih belum mampu, bilanglah, Dek gimana, saya ini maunya menikah, tapi saya masih seperti ini, belum punya pekerjaan. Siapkah kamu menikah dengan saya, hidup dari nol? Bilang oh gitu. Siapkah hidup dari nol, istri yang cerdas? Emangnya saya SPBU gitu ya? Kalau SPBU kan dari nol, betul? Nah kalau suami istri, masa istri mau dibuat dari nol? Nggak usah ya. Betul? Sulit loh cari istri yang hidup dari nol itu. Ngerti? Ya tadi itu kan bukan SPBU soalnya gitu. SPBU itu dari nol ya, oke. Coba langsung SPBU dari 50 ya, tampar itu nanti. Itu ya, alhamdulillah. Pamungkas Ustaz. Oke. Ustaz Bozi. Tuh, juga. Ya, permisi Ustaz. Saya mau bertanya. Ya. Mitos atau fakta puber kedua? Nah, itu aja. Mitos atau fakta puber kedua bagi seseorang? Terima kasih. Jawabannya, ayo jamaah jawabannya. Puber itu fakta apa mitos? Fakta. Ada puber pertama, puber kedua, bahkan puber ketiga. Halo. Umur berapa Pak Ustaz? Kalau saya umur 17 ke atas. Beri itu Pak Ustaz. Ya, pertama ya masih ketika masih remaja itu. Nah, ketika umur 40, 50 juga puber ketiga. Itu namanya STNK itu namanya. Perempuan sama laki-laki, apa laki-lakinya 40, perempuannya 40? Iya. Lah kalau perempuan itu saya tidak tahu. Kira-kira pubernya perempuan itu bagaimana? Kalau saya lihat hanya dari istri saya itu puber terus. Cuman begini Bu, saya kasih bocoran ya. Kalau perempuan itu ketika masih remaja, ketika masih umur 20, itu mendambakan laki-laki dari sisi fisiknya, gantengnya. Kalau sudah bersama 30-40 itu inginnya suami itu mapan sudah punya pekerjaan, betul? Kalau sudah 40-50 cita-citanya istri dari suami itu punya jabatan atau punya kedudukan, bukan hanya pekerjaan yang ada, tapi bagaimana punya kedudukan, jadi kasih dari kepala apa gitu loh ya, kebanggaan itu. Jadi apa? Ketika umur berapa? 40-50. Ketika 50 sampai 60 nanti itu yang dibutuhkan istri itu kesetiaan. Karena di situ itu biasanya istri kurang bisa mengimbangi prioritas apa? Seorang suami. Umur 50 itu laki itu masih seperti umur 20 Bu. Sementara perempuan 50 sampai 60 itu sudah beda Bu. Halo. Loh ya toh? Males? Ya. Tapi mbak duit tidak pernah males, betul? Betul? Di situ diperlukan kesetiaan. Sebab ketika dia tidak diimbangi oleh istrinya, maka di situ cenderung dia ingin beralih. Halo? Halo? Bolak-balik ditolak ya, alasannya males terus. Maka disitulah ada saran, kalau bisa suami itu lebih tua 10 sampai 20 tahun itu masih ideal itu. Paham? Kenapa? Karena perkembangan biologis itu laki-laki itu cenderung masih lama. Sehingga kalau sudah umur 50, 60 itu mamanya janda gitu ya. Ada janda nggak di sini? Maka janda itu ada 3 tingkatan. Ada PJIS, ada PJIP, ada PJIPB. Halo? Apa PJIS? PJIS itu Persatuan Janda Indonesia Sementara. Berarti janda masih anyar-anyaran itu loh ya. Ya, betul. Masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu PJIS sementara.
Yang kedua PJIP, Persatuan Janda Indonesia Permanen. Ngerti permanen? Sudah, ya sudah, permanen. Ngerti permanen? Ya sampai mata ya sudah, ya enggak gitu. Benar? Ya. Terus gak mikir gitu loh ya. Kenapa? Sudah umur 50, 60. Angel itu. Benar? Angel. Nah, yang hebat itu PJIPP. Ini disetting ya. PJIPP itu partai lah ya. PJIP Persatuan Janda Indonesia Penuh Pesona. Kalau bahasa Surabaya rondo teles. Kalau bahasa Maduranya? Ada kembang. Ada kembang bahasa Indonesia semua lah itu. Umur berapa ya, Ustaz? Nah, kalau janda kembang itu umur 35, 40 itu janda kembang itu masih berkembang-kembang. Berbunga-bunga ya. Tapi kalau sudah 55, 60, bedanya laki perempuan itu seperti suaranya sapi dan kuda. Kalau perempuan itu umur 55, 60 janda, tawari untuk menikah lagi, jawabannya Tapi kalau laki-laki itu umur 55, 65 sampai 70, duda, tawari, duda Mbak, iya, mau menikah lagi. Di situ kadang-kadang pertanyaan Uber ya. Oke. Pergi ke Pondok Jati beli kurma, pakai baju dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin berlama-lama, namun waktu jua yang membatasi pertemuan kita. Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa. Pada waktu dan gelombang yang ada rumah mewah di tengah ladang, silakan mampir untuk mandi, barangkali ada airnya ya. Sekiranya ceramah ini masih kurang panjang, bulan depan bisa diundang lagi. I love you semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan mampu untuk menyelami tentang falsafah cinta suami istri, singkatan-singkatan tadi untuk istri kayak apa, singkatan-singkatan untuk suami kayak apa, itu semuanya menjadi modal untuk membangun surga dalam rumah tangga. Yai sebentar Yai, naik kapal ke dermaga, jangan lupa terakhir berdoa. Wani piro. Saya kemarin diundang ke sini oleh Pak Ustaz Fauzi tekon ceramah kok. Perintah doa, dengan iya, saya doa tadi. Ya. Perintah Ustaz sampai. Tanggung jawab Pak. Terserah panitianya jadi. Yang jelas mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ada ilmu yang manfaat. Itu yang saya istilahkan berkat dan barokah. Ala hadinah walikulli solihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad habibil mahbubi syafil ailali wa munfarijil qurabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi arzakina wa kasbina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa usratina, Allahumma barik lana fi ulumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atim lana nurana wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.